Pemirsa, sudah seminggu berlalu, Capres-Cawapres melakukan kampanye terbuka di berbagai daerah. Pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar mengkampanyekan tentang keadilan dan kedamaian. Sementara Prabowo Gibran mendorong kampanye makan siang dan susu gratis. Adapun Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mengkampanyekan penolakan terhadap korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, lalu sejauh mana kampanye ini mendorong tingkat keterpilihan capres-cawapresnya? Lalu siapa pula suaranya yang melejit dan siapa yang cenderung stagnan dalam survei terbaru? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kita pakar politik yang juga Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi, kemudian Direktur Riset Poltreking Indonesia Arya Budi, dan juga Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Baik. Selamat sore, Mbak. Baik, sore semuanya. Saya mungkin langsung ke Mas Arya Budi terlebih dahulu ya. Mas, ini seperti apa tren suara dari ketiga pasangan calon ini saat ini dibandingkan dengan awal November seperti apa saat ini? Jadi kita survei terakhir itu awal November ya, itu periode sebelum kampanye dimulai ya, secara resmi dimulai. Nah, angkanya memang terjadi peningkatan di pasangan Prabowo Gibran ya, naiknya agak lumayan sekitar 9,5% dari 30 lompat langsung ke 40 sekian. Kemudian stagnan di Ganjar dan Mahfud, itu angkanya masih sama seperti awal September sebelum ada deklarasi cawapres dan pendaftaran, itu sekitar 30-an% ya. Sedikit turun sebenarnya dari 31 ke 30, tapi secara statistik itu stagnan. Nah, naik sedikit juga di pasangan Anies dan Muhaimin, itu naik sekitar 6% dari 18,4 ke 24,4%. Nah, jadi itu peta sebelum kampanye dimulai, tetapi itu peta yang sudah memperjelas tiga pasangan karena setelah pendaftaran dan deklarasi capres-cawapres di awal November. Nah, kita belum tahu sebenarnya apakah kemudian treatment 1 minggu ini mampu mengubah peta elektoralnya. Nah, itu kita juga sedang melakukan survei, nanti mungkin bisa kita sampaikan juga ke publik. Tapi peta sementara yang kita punya secara agregat nasional ya, karena basis-basis pendukung itu kan juga terkonsentrasi di beberapa wilayah, terutama di Jawa, dan jika di zoom in lagi ada 3 Jawa yang besar ya, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Nah, tapi secara agregat memang petanya ada kenaikan dan penurunan atau stagnasi di 3 pasangan capres. Nah, ini kan cukup menarik, ada yang naik, ada yang stagnan. Kalau untuk yang naik ini, naiknya gara-gara apa sih? Apakah memang mungkin dari janji-janji kampanye yang disampaikan yang beberapa waktu belakangan ini, atau apa, mungkin ada apa lagi? Kalau janji kampanye, visi misi sebenarnya beredar cukup masif baru beberapa hari belakangan ya, menjelang kampanye terbuka. Nah, sementara survei ini dipotret sebenarnya praktis tidak lama dari pendaftaran. Jadi waktu itu jika kita cek sebenarnya ada efek elektoral dari cawapres. Di sisi lain juga ada langgam politik yang berubah dari masing-masing pasangan. Misalnya Ganjar Mahfud kemudian menyetel musiknya cukup berjarak dengan Jokowi misalnya. Kemudian sementara dari Prabowo itu semakin berdekat dengan Jokowi. Misalnya ada Gibran di sana. Nah, pemasangan cawapres satu sisi, tapi kemudian kontestasi narasi yang kemudian dimainkan juga mampu mengubah peta elektoral. Maaf Mas Arya, tadi Prabowo Gibran di awal November itu sekitar 40%, kemudian meningkat menjadi berapa? Jadi 40,2% itu di November, itu meningkat dari bulan September. Nah, September itu dia angkanya sekitar 30-an%. Nah, di jadi awal Desember ini? Nah, belum, kita masih mencoba memotret itu. Nanti kalau sudah ada hasilnya tentu kita sampaikan. Tapi kisarannya naik berapa? Menyentuh 50 mungkin atau kira-kira? Nanti kita lihat hasilnya. Tapi jadi gini, faktornya kan bukan hanya dari kandidat, tapi juga dari the sitting presiden incumbent. Karena sekali lagi ada insentif elektoral juga dari sana. Jadi kalau kepuasan terhadap Jokowi ini misalnya naik, tentu itu menjadi insentif misalnya dari Prabowo Gibran. Fungsi terbalik berlaku bagi Anies. Jadi jika semakin profil ratingnya semakin tinggi bagi Jokowi, Anies semakin sulit mengambil ruang. Nah, jadi itu kita sangat juga tergantung dari posisi performa pemerintah. Selain juga kampanye. Nah, karena kampanye ini kan salah satu
yang menarik sebenarnya bagi Anies dan Ganjar karena penetrasi elektoral mereka tidak semasif Prabowo yang sudah memulai merawat sejak 2014. Nah, belum tentu orang di pelosok Sabang sampai Merauke mengetahui misalnya Anies dan Ganjar. Itu juga yang menarik untuk kita tunggu hasilnya nanti. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin ke Prof. Burhan. Prof. Burhan, apakah sudah ada bayangan data mengenai elektabilitas dari 3 pasangan capres-cawapres ini? Baru 7 hari sih masa kampanye terbuka ini. Prof. Burhan. Ya, gini Tisa, sebenarnya sama ya dengan poll tracking. Data terakhir yang kami rilis itu awal November. Tetapi kami sendiri relatif sangat rutin ya melakukan survei opini publik, tidak semuanya untuk konsumsi publik, tetapi polanya minimal sebelum kampanye masih positif buat Prabowo Gibran, tetapi belum mencapai 50%. Nah, yang kedua, trennya masih negatif buat Mas Ganjar. Dan ketika elektabilitas Prabowo Gibran naik, itu umumnya mengambil basis pendukung Pak Jokowi yang sebelumnya mendukung Ganjar Pranowo. Sementara elektabilitas Anies tidak langsung terkait dengan peningkatan elektabilitas Prabowo. Jadi yang kita lihat, dan ini misalnya dipotret oleh lembaga survei Polling Institutes, itu menunjukkan suara Prabowo meningkat ya di atas 43-44%, tapi elektabilitas Mas Ganjar turun dan elektabilitas Mas Ganjar sekarang sama dengan Mas Anies di kisaran 24%. Baik. Nah, kalau misalnya pola ini berlanjut meskipun kampanye sudah mulai 1 minggu terakhir, kemungkinan ini menjadi semacam alarming bell buat Mas Ganjar. Sebab kalau misalnya basis pendukung Pak Jokowi terus melakukan eksodus dari Ganjar ke Prabowo Subianto, kemudian suara Ganjar disalib oleh Anies, maka kemungkinan kalau Prabowo gagal membungkus kemenangan dalam 1 putaran, maka yang menemani Mas Ganjar di putaran kedua adalah Anies Baswedan. Tapi kalau misalnya Mas Ganjar mampu melakukan recovery, terutama dengan memanfaatkan kampanye dan debat, kan ada beberapa paket debat tuh ya yang akan dilakukan ke depan, itu kemungkinan Mas Ganjar masih punya potensi untuk kembali ke jalur yang benar menuju putaran kedua. Baik, ini dari data yang kita punya sekarang memang yang pasti masuk putaran kedua adalah Prabowo Gibran. Baik, ini menarik, Nah, yang Prof. tidak pasti adalah apakah menang dalam 1 putaran, dan yang kedua kalau gagal siapa yang menemani Pak Prabowo itu masih rahasia Tuhan di kitab Lauhil Mahfud. Ini menarik ya, tadi Prof. Burhan menyampaikan data bahwa ketika suara Prabowo Gibran naik, kemudian ini seakan-akan Ganjar ini tergerus suaranya begitu. Lalu kita penasaran apa sebenarnya menyebabkan turunnya suara ataupun juga hasil survei suara untuk pasangan Ganjar Mahfud, dan apa seberapa besar pengaruh dari kampanye terbuka ini? Tapi dijawab nanti ya Prof. Burhan, kita harus jeda dulu, kami akan kembali sesaat lagi. Saya ingin ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi Prayitno, apakah punya catatan yang sama dengan 2 orang narasumber kita yang lain bahwa di masa kampanye ini memang naga-naganya baru 7 hari yang sudah unggul adalah nomor urut 2. Apakah mungkin ada data yang berbeda, Mas Adi Prayitno? Ya, saya kira memang kalau kita membaca data-data survei itu biasanya turun dan naik, up and down ya. Karena memang itu tidak bisa dibaca hitam dan putih. Misalnya soal bagaimana kita membaca undecided voter dan swing ya, orang yang satu misalnya belum menentukan pilihan politik, itu kan relatif signifikan di kisaran angka 5-7%. Masing-masing calon presiden dan wakil presiden itu kan tingkat untuk mengubah pilihan politiknya kan juga relatif signifikan di kisaran angka 5-7%. Itu artinya apa? Ke depan memang sangat dinamis bagaimana peta politik pertarungannya. Bagi saya 2 hal ya bisa mengubah. Pertama adalah kerja-kerja politik yang dilakukan oleh masing-masing calon nomor 1, nomor 2, dan nomor urut 3. Kalau kita mengacu pada survei-survei yang beberapa kali kita lakukan misalnya, salah satu model kampanye yang paling disukai oleh pemilih adalah ketika mereka itu mampu bersinggungan langsung dengan pemilih, mampu bisa diajak bicara, bisa berkomunikasi secara langsung, dan seterusnya dan seterusnya. Yang kedua, faktor yang bisa mengubah secara signifikan soal pilihan politik ke depan itu adalah bagaimana debat kandidat. Ini yang saya kira memang preferensi politik yang tentu saja akan
cukup dominan, apakah nanti masing-masing calon ini akan bertambah suara politiknya atau justru sebaliknya. Ini yang akan menjadi pertarungan politik kurang lebih 2 bulan untuk memaksimalkan potensi masing-masing. Kalau kita membaca rata-rata secara umum kampanye politik yang dilakukan oleh 1, 2, dan nomor urut 3 ini adalah polanya sama. Satu sisi mereka tetap membangun narasi dan opini-opini yang tetap konsisten gitu ya. Dan pada saat yang bersamaan mereka ini terus menunjukkan bagaimana gaya-gaya komunikasi politik yang sepertinya belusukan bertemu langsung dengan tokoh-tokoh kunci, bertemu langsung dengan masyarakat, tetap menjadi alat politik. Inilah yang kemudian menurut saya akan menjadi pertarungan yang selanjutnya, Mbak Tisa ya. Oleh karena itu, memang kalau kita melihat kecenderungan rata-rata secara umum, memang akan semakin sengit. Maka tidak mengherankan kalau belakangan misalnya ketika ada statement politik dari KPU yang seakan-akan meniadakan perdebatan persoalan cawapres, ini kan menjadi ramai cukup luar biasa. Karena dari masing-masing calon ini ada keyakinan bahwa debat juga akan menjadi faktor determinan yang akan menjadi spekulasi publik tentang bagaimana arah pilihan politik mereka ke depan. Ini yang saya kira memang menjadi tanda tanya bersama bagaimana tingkat akselerasi politik yang dilakukan oleh masing-masing calon akan diuji betul dalam 2 bulan ke depan. Kuncinya kalau kita membaca secara umum, memang masyarakat kita itu senang dengan kampanye tatap muka, kampanye-kampanye terbatas, apalagi misalnya dibarengi dengan bantuan-bantuan sosial yang dirasakan langsung sebagai bagian dari kepentingan politik mereka. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian setiap calon ini kampanyenya adalah kampanye populis yang dirasakan langsung Baik, oleh Mas Adi. masyarakat dan menurut mereka adalah mereka yang kemudian akan menjadi pilihan politik yang Kita bukan ingin hanya ke merayat Mas Ari. sebagai calon Mas presiden. Ari, ini kan kita tahu bahwa masing-masing cawapres ini punya mengusung 3. Satu, anti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang diusung oleh pasangan Ganjar Mahfud. Kemudian Prabowo Gibran kita ketahui bahwa mau memberikan susu gratis, kemudian makan siang gratis. Kemudian yang keempat, maksud saya yang ketiga, kemudian ada Anies Mohaimin nomor urut 1 mengatakan bahwa berjanji akan menstabilkan harga kebutuhan pokok, akan diturunkan setelah 100 hari mereka bertugas kalau terpilih. Di mana yang paling menarik program-program mereka tersebut? Ya, jawaban secara elektoral paling menarik itu yang program yang mampu menyentuh paling banyak populasi pemilih. Jadi begini, isu terkait dengan hukum misalnya itu memang menjadi kelemahan penting bagi pemerintahan Jokowi yang kemudian mencoba diangkat oleh Ganjar Mahfud. Tetapi publik secara umum bisa jadi belum tentu mempunyai konsentrasi yang sama terkait dengan isu hukum misalnya. Sementara isu ekonomi itu praktis dari kelas menengah atas terdidik sampai kelas menengah bawah itu hampir menjadi isu menjadi populasi seluruh pemilih. Nah sehingga tidak heran jika misalnya ada 2 pasangan tadi soal harga sembako, satunya soal soal gizi dan seterusnya bahan pokok. Nah itu menjadi krusial karena jika menggunakan data survei misalnya masalah atau kebutuhan apa yang paling penting menurut Anda itu jawabannya hampir selalu lintas gelombang survei itu biasanya ekonomi dan harga kebutuhan pokok. Nah, kenapa? Karena secara populasi agregat pemilih kita memang mayoritas di sana, punya kebutuhan di sana, apalagi Indonesia kelas menengah ke bawah memang cukup tinggi. Jadi kalau di textbook itu kan ada yang namanya median voter theorem. Jadi teori di mana kandidat itu mengambil ceruk pemilih yang paling gemuk. Yaitu siapa? Adalah pemilih-pemilih yang menengah ke bawah yang secara nasional itu menjadi sangat benefit bagi pasangan yang mengusung dan menargetkan mereka terkait dengan kebutuhan mereka sehingga ekonomi kemudian menjadi krusial. Baik. Nah, tapi sekali lagi tidak berarti bahwa isu hukum tidak penting, itu penting. Nah, tetapi pertanyaannya siapa yang bisa mendapatkan insentif paling tinggi dari isu-isu itu? Nah, kira-kira nanti Anies dengan Ganjar ini bisa overlap nggak kira-kira suaranya nanti pada saat di penghujung mendekati dengan Pilpres? Kalau menggunakan data survei sebenarnya ada tren menuju kesimpulan itu. Ya sebenarnya kita selain ada face to face kita juga ada telepon survei misalnya kita tidak rilis jika sedikit bocoran dari data survei ini di sini saya sampaikan itu Ganjar ada tren sedikit menurun sementara Anies kalau nggak konstan dia naik. Angkanya sekitar 20-an sampai 25% di bawah 30. Nah, jika tren itu konstan ada potensi overlap. Tapi dengan catatan jika publik merasa performa Jokowi bagus dan merasa harus ada yang melanjutkan dia. Apa?
implikasinya karena Ganjar dan Anies saat ini sama-sama menarasikan satu hal yang agak berbeda dari yang dilakukan oleh Jokowi ya. Meskipun sangat clear di Anies, sementara di Ganjar sudah mulai memutar langgam itu. Nah, kenapa? Karena ada teori namanya economic voting. Jadi teori ini mengajarkan bahwa jika pemilih merasa misalnya infrastruktur itu bagus, misalnya pembangunan, developmentalism yang dijalankan oleh Jokowi itu penting dan bagus bagi mereka, maka mereka akan memilih kandidat yang dianggap mampu melanjutkan itu. Nah, persoalannya apakah sampai Februari Jokowi mampu mempertahankan performa Overlapnya udah pemerintahnya? setebel apa? Apakah tipis bisa overlap atau ya kayaknya masih jauh gitu? Dugaan saya tipis ya, karena gini, saat ini kan approval rating Jokowi, orang yang puas dengan Jokowi kan antara sekitar 70-80%, taruhlah sekitar 75% ya mediannya, angka tengahnya. Jadi ada sekitar angka 25%. Sementara orang yang terakomodasi di pasangan Anies dan Muhaimin itu adalah orang-orang yang tidak suka dengan Jokowi, entah karena programnya atau memang secara afeksi, jadi secara psikologis tidak suka dengan Jokowi misalnya. Itu terakomodasi di sana. Sementara basis dari Ganjar itu kelompok core voters ya, pemilih-pemilih inti dari kaum nasionalis PDIP misalnya, sebagian ada kelompok Jokowi tapi porsinya tidak besar saya kira. Nah, sehingga jika kita menggabungkan antara dua kelompok pemilih itu, angkanya sebenarnya overlap. Jadi kalau di statistik mungkin margin of error kalau menggunakan survei. Jadi nanti bisa-bisa Anies dan Muhaimin Iskandar akan menyalip. Ada potensi ke sana, ada potensi. Menyalip Ganjar Mahfud. Ada potensi ke sana. Baik, kalau Prof. Burhan sendiri melihat kemungkinan yang akan terjadi, apakah nanti Ganjar dan Anies ini saling salib juga suaranya nanti di mendekati dengan Pilpres? Begini Putri ya, segmen pemilih yang tidak puas di data survei terakhir saya ya sebelum kampanye itu kan 75,8%. Itu yang puas. Yang tidak puas kurang lebih 23-25% ya. Tergantung ya. Jadi taruhlah 25% tidak puas. Nah, sebelumnya ini captive-nya Anies Baswedan. Nah, narasi Mas Ganjar dan PD Perjuangan itu belakangan lebih dekat ke narasi yang selama ini dibangun oleh Anies Baswedan. Artinya mereka memperebutkan segmen yang kecil, yaitu segmen 25% Jokowi unsatisfied voters. Itu kolam yang kecil. Kolam yang gede adalah kolam yang puas sama Presiden Jokowi, sekitar 75% tadi. Nah, ketika Mas Ganjar masih co-branding dengan Presiden Jokowi, dia mendominasi kolam ini, kolam yang puas sama Presiden Jokowi. Tapi setelah Gibran menjadi pendamping Prabowo, kolam yang besar ini didominasi oleh Prabowo, sementara Prabowo sendiri masih bisa mengambil segmen pemilih yang tidak puas, terutama dari loyalis lamanya. Jadi sebenarnya Prabowo meningkat itu bukan semata-mata karena kecanggihan kampanye Prabowo Gibran, tapi karena blunder yang diciptakan oleh PD Perjuangan, karena menarik diri dari kolam besar ke kolam kecil. Jadi menurut saya ya, Mas Ganjar dan PD Perjuangan tidak langsung masuk berubah 180 derajat dari narasi keberlanjutan ke narasi perubahan, karena itu terlalu drastis. Jadi perlu bridging, perlu jembatan. Nah, jembatannya misalnya melakukan semacam kritik kepada kinerja Presiden Jokowi dengan bahasa misalnya perbaikan. Ya. Jadi bukan langsung 100% perubahan seperti narasi yang dibangun oleh Anies, karena narasi perubahan itu sudah jadi couplingnya, sudah jadi captive-nya Anies Baswedan. Tapi narasi perbaikan, dan itu ada dasarnya dalam kaidah usul fiqh, dan itu pernah disampaikan oleh Pak Mahfud MD, al-muhafadhu alal qadimi sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi mempertahankan legasi Presiden Jokowi yang baik, tetapi melakukan koreksi sekaligus perbaikan sesuatu yang baru yang mungkin tidak dilakukan oleh Presiden Jokowi. Kalau narasi ini, dia bisa mendapatkan segmen yang Bung Arya Budi sebut sebagai median voters tadi gitu loh. Tapi kan lagi-lagi ini Mas Ganjar. Halo, Prof. Burhan. Baswedan. Ya. Makanya dari data survei saya itu menunjukkan pemilih Mas Ganjar dari kelompok yang tidak puas terhadap kinerja Pak Jokowi meningkat, tetapi tetap tidak bisa mengejar segmen pemilih yang tidak
Halo, Mas Burhan, suaranya terputus. Halo, halo, ya. Tampaknya ada gangguan komunikasi dengan Mas Burhanuddin Muhtadi, Prof. Burhanuddin Muhtadi. Saya terakhir ingin menuju ke Mas Adi Prayitno. Mas Adi Prayitno juga melihat bahwa ada kemungkinan bahwa tampaknya nih ya, kalau untuk menuju 50%, ini masih agak cukup jauh lah, kata Mas Ari tadi. Tapi kalau misalkan nanti masuk ke 2 putaran, apakah ini memang besar kemungkinan yang akan maju adalah Prabowo Gibran dan juga Anies Imin? Ya, saya kira memang pertaruhan politiknya adalah kerja-kerja politik yang dilakukan oleh kubu Amin dan kubu Ganjar dan Mahfud. Kalau dari data-data terakhir kan memang yang masuk putaran kedua itu adalah Pak Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Meski pada saat yang bersamaan memang harus bekerja keras gitu ya, karena segmentasi pemilihnya itu kan bukan hanya semakin menyempit, tapi secara perlahan juga kan kemudian pindah untuk mendukung Pak Prabowo dan Gibran, itu tidak bisa dibantah. Yang ingin saya katakan adalah kenapa misalnya tingkat elektabilitas Pak Ganjar relatif stagnan ataupun sedikit turun, bukan hanya pemilih Jokowi yang banyak yang pindah, popularitas baik Ganjar ataupun Mahfud ini tidak sekuat yang dimiliki oleh Prabowo dan Anies Baswedan yang menurut saya sudah mentok ya, hampir 100%. Ganjar ini kan popularitasnya baru sekitar 92%. Jadi ini yang kemudian akan menjadi pertarungan politik nantinya kurang lebih 2 bulan, apakah semakin banyak intensitas kampanye politiknya yang sering dilakukan ke berbagai tempat itu otomatis akan meningkatkan elektabilitas ataupun tidak. Inilah yang saya sebutkan tadi. Kalau kita menggunakan preferensi pilihan politik rakyat per hari ini, model kampanye yang paling disukai adalah belusukan, ketemu langsung masyarakat, berdialog dengan mereka, mudah diajak bicara dan selfie. Yang paling penting harus disertai dengan hal-hal yang sifatnya konkret, yaitu seperti bantuan sosial, seperti hal-halnya sesuatu yang dirasakan langsung. Ini yang akan menjadi pertaruhan yang sesungguhnya di 2 bulan, karena ada kecenderungan pemilih kita itu adalah mereka yang menentukan pilihan politiknya di tikungan akhir. Oleh karena itu dari segi narasi ataupun kampanye politik yang perlu dikampanyekan itu bukan hal-hal yang sifatnya langit ya, hal-hal yang sifatnya substantif, tapi itu tidak meresap terhadap keinginan dan kepentingan rakyat. Baik, Bang Adi, kita sudah tangkap poinnya. Mungkin saya mau kembali ke Prof. Burhanuddin. Apakah sudah bisa terhubung, Prof. Burhan? Ya. Baik, Prof. Putri. Baik. Nah, kalau Prof. Burhan sendiri Australia, melihat, Putri saya. Oke. Kalau Prof. Burhan sendiri melihat seperti apa nih peluang ke depan? Apakah memungkinkan 2 putaran ini nanti akan diisi oleh Prabowo dan Prabowo Gibran dan juga Anies Muhaimin, atau seperti apa dari hasil survei yang terkini? Iya. Memang kita perlu lebih sabar menunggu potret terakhir, terutama setelah seminggu kita mendapatkan siraman kampanye ya. Ada 3 skenario yang 3-tiganya masih mungkin terjadi. Skenario 1 putaran masih mungkin ya, karena perolehan Pak Prabowo kisaran 45%, artinya tinggal 5% lagi. Tetapi kalau misalnya gagal karena ada dinamika politik elektoral yang terjadi 2 bulan ke depan, maka siapa yang mendampingi Pak Prabowo itu terra incognita. Apakah Mas Ganjar masih sangat terbuka kemungkinannya, ataupun Mas Anies. Nah, pertanyaannya apa yang bisa mengubah dinamika elektoral ke depan? 1 adalah faktor kontekstual, selain faktor dari capres-cawapresnya. Kontekstual di sini adalah approval rating presiden. Apakah Presiden Jokowi mampu mempertahankan approval ratingnya di saat belakangan ada banyak isu-isu negatif, terutama yang menyebar melalui media sosial. Isu berkaitan dengan statement Pak Agus Raharja, mantan Ketua KPK, isu terkait dengan korupsi dan penegakan hukum, itu isu-isu yang apakah bisa menurunkan atau tidak approval rating, itu kita perlu tunggu. Nah, yang kedua adalah debat. Dalam studi-studi saya, debat ini efeknya sebenarnya tidak terlalu besar ya. Ya, kurang lebih antara 5-10%, karena mereka yang menonton debat Pilpres itu tidak terlalu banyak, kisaran sekitar 40%. Yang kedua, efek debat di Jakarta lebih tinggi karena proporsi warga yang terdidik di Jakarta 5 kali lipat lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Jadi efek debat memang tidak terlalu besar, tetapi sangat menentukan siapa yang akan menemani Pak Prabowo di putaran kedua. Termasuk kalau misalnya Pak Prabowo performanya bagus, bisa juga akan membantu Pak Prabowo untuk menang 1 putaran. Jadi meskipun efeknya 5-10% tidak terlalu besar,
tapi sangat konsekuensial dalam menentukan apakah tanggal 14 Februari mendatang akan terjadi 2 putaran dan siapa yang akan menemani Pak Prabowo di putaran kedua. Baik. Dan terakhir adalah, ini yang sangat krusial, yaitu berkaitan dengan tim ses dan penetrasi jaringan tim kampanye masing-masing. Karena bagaimanapun apa yang ramai di medsos, apa yang ramai di media, kalau tidak diikuti dengan penetrasi tim darat, tentu tidak akan terlalu banyak efeknya secara elektoral. Jadi 3 itu yang kita perlu tunggu, lebih sabar untuk memahami dan menunggu apa yang akan kita saksikan di hari H nanti. Baik, terima kasih Prof. Burhanuddin Muhtadi sudah berbincang bersama kami dari Australia. Dan kemudian juga tadi bergabung bersama kami ada Mas Adi Prayitno dan juga Mas Ari yang sudah ada di studio kami. Selamat sore semuanya. Selamat sore.